希望你在那儿。这是足以应对大部分问题。2把不够，那就尝尝6把。我现在的实力，不知道为什么没有飞禽走兽类吧？应该会让全世界都震惊吧？这简直是植物系怪兽的飞盘。Masih berlokasi di dataran benua Australia Selatan, tepatnya di sebuah pulau yang menyimpan sejuta misteri di dalamnya, yaitu Pulau Berkabut, di mana kita akan diperlihatkan dengan Lao Feng yang sudah selesai beristirahat di gua bawah tanah setelah terlepas dari sergapan pohon willow di episode sebelumnya. Hingga akhirnya ia pun memutuskan kembali pergi ke atas permukaan untuk mencari tahu apa yang telah terjadi pada pohon willow yang sebelumnya mengejar-ngejar Lao Feng. Dan ia pun membuat rute perjalanan lain agar sedikit menjauh dari jangkauan serangan pohon willow tersebut. Di pertengahan jalan menuju ke atas permukaan, Lao Feng berhenti sejenak setelah mendengar suara Liao yang saat itu sedang bermain kejar-kejaran dengan pohon willow, sama seperti Lao Feng sebelumnya. Di sini Liao yang menelpon Venina mengatakan jikalau ia masih memikirkan beberapa cara untuk menangkap Lao Feng. Tapi bukan hanya itu saja niatnya. Selain untuk dapat menemukan Lao Feng secepat mungkin, ia juga dapat menghasilkan uang yang banyak. Dan itu karena dirinya saat ini menemukan lebih dari lusinan roh tanaman di saat posisi yang bersamaan. Dan saat ini sedang sendirian di Pulau Berkabut ini. Sementara itu Lao Feng yang tengah bersembunyi di balik semak-semak masih terus menyimak ucapan-ucapan Liao yang bisa saja bermanfaat untuknya. Dan lanjut ke Liao, ia pun terus menceritakan kepada sang istri mengenai kejadian-kejadian aneh di Pulau Berkabut ini, di mana tempat tersebut sama sekali tidak terdapat para monster yang berkeliaran di dalamnya, tapi jumlah roh tanaman sangatlah banyak. Dan saat ini Liao sudah menemukan total 9 pohon willow yang diketahui jantung dari pohon willow berumur 1000 tahun akan sangat berharga di dalam istana Dewa Perang. Dan setelah mendengar informasi tersebut dari Liao, Lao Feng pun langsung menjelajahi Wikipedia dan didapatkan olehnya apabila roh tanaman ini disebut juga dengan pohon willow tingkat super yang memiliki kesadarannya sendiri. Pohon willow tingkat super yang berusia lebih dari 1000 tahun dapat tumbuh hingga diameternya berukuran 1 meteran. Serta jantung pohon willow yang berusia 1000 tahun dapat meningkatkan ketahanan fisik yang bahkan lebih mumpuni daripada darah naga yang didapatkan Lao Feng sebelumnya. Dan yang lebih menggiurkannya lagi, sebuah pohon willow yang ada di hadapannya saat ini diperkirakan ukuran diameternya lebih dari 3 meter. Dan seharusnya pohon willow tersebut berusia 10.000 tahun, yang pastinya jantung pohon willow ini memiliki efek yang sangat menakjubkan. Di saat momen-momen menyenangkan kala itu, Liao pun sempat berandai-andai jika dirinya berhasil mendapatkan jantung pohon tersebut, dirinya mungkin akan menerobos dengan menjadi eksistensi yang melampaui Dewa Perang. Venina pun sama, karena dengan mereka mendapatkan total 8 jantung pohon willow berusia 1000 tahun ditambah dengan 1 jantung pohon willow berusia 10.000 tahun, maka nama mereka akan mengguncang seluruh sistem Dewa Perang. Tapi sayangnya, Liao merasa jika ia bukanlah tandingan dari Raja Pohon Willow yang ukurannya paling besar di depannya. Itulah mengapa saat ini Liao bermaksud untuk meminta bantuan dari keluarga Bolinas agar ia dapat menaklukkan pohon monster tersebut. Selain itu, ia juga merasakan jika terdapat roh tanaman lainnya di Pulau Berkabut ini. Karena dengan adanya pohon willow berusia 10.000 tahun yang ia temukan saat ini, pasti katanya akan ada roh tanaman yang lebih kuat daripada pohon ini, di mana perihal tersebut tidak akan bisa ia tangani seorang diri saja. Dan tujuannya saat ini adalah untuk memanfaatkan kekuatan keluarga Venina alias Bolinas. Dengan memberikan beberapa imbalan kepada mereka roh tanaman, kehadiran mereka juga akan sangat dibutuhkan Liao untuk memperluas jangkauannya di dalam perburuan Lao Feng. Liao juga meminta jika bantuan yang dikirimkan adalah orang-orang yang memiliki armor dewa hitam ataupun master mental supaya Lao Feng tidak bisa lagi melarikan diri. Setelah kembali ke gua bawah tanah yang dirasa tempat ini adalah tempat yang aman, Lao Feng yang sudah mengetahui jika Liao akan dikirimkan bala bantuan pastinya tidak mau kalah saing dengannya, karena ia juga bermaksud untuk memberitahu aula bela diri Jixian mengenai pohon pilau yang sudah ia temukan dan berharap akan mendapatkan bala bantuan dari mereka.
Tapi sebelum itu ia akan menunggu sebentar bila mengingat markas besar Aula bela diri Jixian terletak di pangkalan Hongning yang jaraknya lebih dekat dengan Australia Selatan dibandingkan dengan markas Bolinas, yang jika Lao Feng memberitahu mereka sekarang juga, maka orang-orang dari Aula bela diri Jixian tentunya akan tiba terlebih dahulu. Dan jika orang-orang dari Aula bela diri Jixian datang terlebih dahulu, Liao pastinya akan segera kabur dan Lao Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk dapat membunuhnya di dalam pulau berkabut ini. Dan jika ia mengingat bahwa Liao adalah orang yang picik, maka akan sulit mencari kesempatan untuk menghadapinya secara langsung di kemudian hari. Di sisi lain ibunya, ayahnya, dan ahwanya yang jika Liao terus dibiarkan bernafas kemungkinan akan terjadi masalah-masalah lain terhadap mereka. It's why Lao Feng akan melaporkan kepada Aula bela diri Jixian setelah 2 jam mendatang, dan setelahnya Lao Feng akan membiarkan orang-orang dari Aula bela diri Jixian melawan keluarga Bolinas agar Lao Feng mendapatkan kesempatan untuk mengurus urusannya dengan Liao sampai tuntas. Dan kemudian kita akan dibawa ke markas keluarga Bolinas. Di sebuah ruangan kita akan diperlihatkan beberapa orang penting yang sedang berkumpul di tengah meja bundar, serta kemunculan 3 orang berjubah yang diketahui ketiga orang inilah yang akan membantu Liao untuk menaklukkan pohon pilau di pulau berkabut. Di mana ketiga orang ini adalah sesama teman baik seperjuangan yang diantaranya berdiri di sudut kiri bernama Ivan si bayangan darah yang katanya sangat terkenal di seluruh dunia, dan satunya lagi bernama Keita si beruang yang tubuhnya terlihat paling besar. Dan juga seorang pria yang paling berbahaya di antara mereka, yaitu Catelyn, dan ia merupakan bagian dari keluarga Bolinas. Dan kemudian tanpa basa-basi ketiganya pun langsung bergegas pergi ke benua Australia Selatan. Setelah kepergian mereka, para petinggi di keluarga Bolinas ini pun langsung saja berdebat karena mereka merasa khawatir dengan Kettle yang pergi dengan membawa teman-teman baiknya. Takutnya itu membuat mereka tidak mengetahui berapa jumlah roh tanaman yang akan mereka dapatkan di dalam pulau berkabut. Dan takutnya lagi jika si Kettle ini dibutakan dengan keserakahan dan hanya memberikan beberapa roh tanaman kepada mereka. Tapi sepertinya si patriark tidak terlalu mempermasalahkan kekhawatiran mereka karena Kettle adalah anak terbaik dari keluarga Bolinas, yang jika semakin kuat dirinya maka akan semakin kuat pula keluarga Bolinasnya. Dan jika ia menginginkan posisi patriark, dia pasti sudah menjadi patriark 3 tahun yang lalu, tutur sang patriark keluarga Bolinas saat ini. Catelyn ini juga memiliki julukan sang iblis ilusi, dan dia adalah seorang praktisi kuat yang sempat diperebutkan oleh Aula bela diri Jixian dan Ledian. Keluarga Bolinas yang bisa mencapai titik ini dan bergabung ke Higher Alliance pun sebagian besar karena bergantung kepada Kettle, yang membuat keinginannya tidak bisa sembarangan ditentang begitu saja di dalam keluarga Bolinas ini. Dan kemudian kita akan dibawa terbang ke langit dan terlihat sebuah kapal jet tempur yang tengah melesat dengan cepat, dan di dalamnya terdapat 2 orang pria yang diutus oleh pemimpin Hong pergi ke pulau berkabut, di mana salah satu dari mereka sempat sedikit mempertontonkan kekuatannya kepada kita. Tidak lain dan tidak bukan seseorang yang sedang mereka bicarakan adalah Lao Feng, yang kali ini kembali membuat heboh Aula bela diri Jixian karena sudah menemukan pohon willow yang sangat berharga. Menurut aturan Aula bela diri Jixian, menemukan harta karun tanpa pemilik dan mengirimkannya kembali setelah dikonfirmasi, maka penemunya akan mendapatkan bagian sebanyak 10%, yang artinya Lao Feng berhak setidaknya menerima jantung pohon willow yang berusia 1000 tahun. Sedangkan kedua orang yang dikirim ini karena mereka yang bertugas membawa benda tersebut serta melakukan pertarungan, apabila itu sampai terjadi maka mereka akan mendapatkan bagian yang totalnya sebesar 30%. Dan diketahui si pria pengendali es ini bernama Bing San.
Sementara itu, Lao Feng yang tengah bersemedi menyadari kedatangan orang-orang dari keluarga Bolinas di pulau berkabut ini, dan ia pun langsung beranjak pergi dari tempat persembunyiannya. Dari arah kejauhan, Lao Feng mengamati pergerakan dari orang-orang Bolinas, di mana dirinya berusaha sebisa mungkin untuk mengendalikan kekuatan mentalnya seminimal mungkin supaya tidak terbaca oleh lawan. Dan setelah beberapa saat melakukan pengamatan, diketahui olehnya apabila pria ini atau Kettle adalah orang yang paling kuat di antara yang lainnya. Sementara itu, Liao yang tidak bisa menghabisi pohon willow sendirian menjelaskan kondisi terkini kepada Kettle, bahwasannya terdapat raja pohon pillow yang berdiameter 3 meter yang memiliki cabang willow berwarna emas yang sangat sulit untuk dihadapi, yang apabila sekali saja terlilit di dalam cabang tersebut, bahkan Liao sekalipun akan segera tewas menurutnya. Dari aksi Kettle barusan, Lao Feng mengetahui jika musuhnya kali ini adalah seorang master mental seperti dirinya. Sesampainya di tempat yang menjadi tujuan mereka saat ini, Liao mengarahkan serta menunjukkan pohon yang paling besar yang merupakan raja pohon pillow yang paling tebal dan paling kuat. Selain itu, cabang emasnya sanggup untuk menutupi pohon willow lainnya. Dan kemudian, Kettle menganalisis pohon tersebut terlebih dahulu sebelum ia melawannya. Hingga akhirnya diketahui selain kuat, setiap cabang dari pohon ini memiliki panjang 200-300 meter dan itu cukup untuk menembus tanah serta melindungi akarnya. Dan untuk memotong akarnya akan jauh lebih sulit daripada memotong cabangnya. Dan setelah selesai menganalisa pohon tersebut, ia pun memutuskan untuk melawan raja pohon pillow sendirian. Sedangkan yang lainnya akan bertugas melawan pohon willow lain di sekitarnya. Di sisi lain, Lao Feng yang masih memantau mereka dari kejauhan melihat sendiri dengan mata dan kepalanya kekuatan mental yang kuat karena pria ini sanggup untuk mengendalikan 14 pedang sekaligus. Dan bahkan ketiga orang diantaranya menggunakan armor dewa perang. Hingga akhirnya dimulailah aksi yang akan ditunjukkan oleh sang master mental dengan 14 pedang terbangnya. Setelah mengamati jalannya pertempuran kali ini, Lao Feng menyadari apabila master mental yang tengah bertarung di depannya saat ini amatlah kuat. Karena dengan kekuatannya, Kettle terlihat tidak begitu kesulitan untuk memotong cabang-cabang emas dari pohon willow. Sedangkan Lao Feng sebelumnya harus bersikeras hanya untuk memotong satu cabang yang dimiliki oleh pohon willow tersebut. Tapi meskipun begitu, pedang-pedang yang dikendalikan dengan menggunakan kekuatan mentalnya jauh lebih lemah, yang membuat Lao Feng merasakan jika kekuatan mental yang dimiliki lawannya tidak jauh lebih tinggi darinya. Kettle yang telah menekan Raja Willow untuk sementara waktu kemudian menginstruksikan kepada yang lainnya untuk segera menyerang pohon willow lainnya dengan menggunakan kekuatan penuh. Sampai akhirnya, sang Raja Pillow pun akhirnya harus tumbang, diikuti dengan terlihatnya jantung dari pohon willow yang berusia 10.000 tahun. Sementara itu, Lao Feng yang berada di balik semak-semak nyatanya tidak hanya datang untuk menonton jalannya pertarungan saja, karena niat sebenarnya adalah untuk menculik jantung pohon willow yang saat ini telah muncul ke atas permukaan. Dengan strategi nakalnya, kali ini Lao Feng pun berhasil menculik jantung pohon willow berusia 10.000 tahun yang kini sudah berada di dalam dekapannya. Ia pun tidak harus membuang-buang banyak energinya untuk mendapatkan barang bagus tersebut. Adegan itu menjadi akhir dari episode kali ini.